Halo Bapak dan Ibu Guru Penggerak, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Roni Siombing, Sarjana Pendidikan. Saya calon guru penggerak Angkatan 10 Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan tugas demonstrasi konstekstual modul 1.4 tentang budaya positif, yaitu penerapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru maupun orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. 1. Menstabilkan identitas. Ada 2 hal yang harus kita pahami. Yang pertama, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Yang kedua, menggeser identitas gagal menjadi identitas sukses. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Yang kedua, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Yang ketiga, mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Itu ada 2 hal. Yang pertama, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Yang kedua, mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus pertama. Dalam kasus pertama ini, Cindy siswi kelas 5 tidak terima kalau tugas-tugas yang sudah dikerjakannya selalu dicontek oleh teman-temannya. Kali ini yang menyontek pekerjaan Cindy adalah Nur Hafijah. Atas kejadian itu, Cindy sangat marah dan tidak dapat menahan emosinya, sehingga Cindy memukul meja Nur Hafijah. Nah, untuk menangani masalah ini, saya akan melakukan sesuai dengan 3 tahapan segitiga restitusi. Selamat pagi Cindy. Gimana kabarnya hari ini, Nak? Baik ya. Begini Cindy, hari ini Bapak ada dengar ya dari ketua kelas, katanya kamu bertengkar ya dengan si Nur Hafijah. Kenapa kamu kesal, Nak? Nur Hafijah terus menyontek kepada pekerjaan saya, bukannya tugas. Oh begitu ya. Wajarlah kamu marah dan kesal ya, Nak. Bapak juga kalau di posisimu akan merasakan hal yang sama. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap si Nur Hafijah tadi? Saya marah-marah, Pak. Saya maki-maki si Nur Hafijah dan tanpa sadar saya memukul mejanya, Pak. Oh, kamu sampai memukul meja ya. Jadi sebenarnya kamu melakukan itu ada alasannya kan? Tidak, Pak. Masa saya diam saja? Saya sudah susah payah mengerjakan soal, tapi si Nur Hafijah hanya menyontek, tidak mau berusaha sendiri. Ya, wajarlah kamu marah ya, karena pekerjaanmu selalu dicontek sama si Nur Hafijah. Tapi Bapak juga sangat menghargai tindakan yang kamu lakukan ya, Nak, karena kamu tidak sampai memukul si Nur Hafijah ya. Nah, sekarang coba kita pikirkan. Tindakan kamu itu marah-marah sampai memukul meja si Nur Hafijah itu sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah Cindy langgar? Saling menghormati antar teman, Pak. Saling menghormati antar teman, betul. Menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting atau tidak? Penting, Pak. Iya, penting. Kalau menurut kamu itu penting, keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Harus lebih sabar, Pak. Harus lebih sabar ya. Kamu bersedia untuk memperbaiki masalah ini? Bersedia, Pak. Kira-kira apa tindakan yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus bisa lebih sabar dan menahan amarah saya. Kalau ada teman yang mencari saya akan lapor ke guru mata pelajaran atau melapor ke guru siswa saya. Ya, bagus ya, Nak. Itu tindakan yang sudah baik yang akan kamu lakukan nantinya kalau ada lagi masalah seperti ini.
Nah, jadi Bapak harap masalahnya sudah selesai. Nanti berikan sama si Nur Hafijah ya nak. Oke, sekarang kamu bisa kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cindy dari kelas 5. Saya sangat senang diajak berdiskusi dengan Pak Jus untuk dapat mengendalikan amarah saya karena perilaku teman-teman saya. Saya harus banyak belajar bersabar dan dapat menghormati teman-teman saya. Kasus kedua. Kasus kedua ini, Fajar siswa kelas 4 sering tidak datang ke sekolah karena malas belajar dan selalu bermain di rumah, sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Dalam kasus kedua ini, saya kembali akan menyelesaikan masalah si Fajar ini dengan segitiga restitusi. Selamat pagi Fajar. Gimana kabar hari ini nak? Baik ya. Seperti ini anak, ini Bapak dapat laporan ini dari guru kelas bahwasanya katanya Fajar ini sering tidak datang ke sekolah ya. Nah, sepingat Fajar, sudah berapa kali Fajar nggak datang ke sekolah? 6 kali. Menurut Fajar nih sering terlambat atau sering tidak datang ke sekolah ini merupakan kesalahan atau tidak? Baik. Kesalahan itu Fajar ya, hal yang manusiawi ya nak. Semua orang itu pernah melakukan kesalahan. Tapi bagaimana caranya kita atau Fajar mau berusaha memperbaiki kesalahan-kesalahan itu? Gimana? Setuju Fajar? Nah, sekarang mari kita cari solusi untuk masalah Fajar ini yang jarang ke sekolah ya. Nah, Bapak mau tahu nih ya, kamu itu tidak datang ke sekolah itu pasti punya alasan. Kenapa nih nak kamu malas datang ke sekolah? Karena saya malas belajar, lebih enak main di rumah. Malas belajar lebih enak main-main di rumah. Main di rumah itu enak Fajar ya, enak. Tapi kamu bisa bermain di rumah itu setelah kita pulang sekolah nak ya. Belajar di sekolah ini penting untuk masa depanmu nantinya. Nah, sekarang keyakinan kelas mana yang sudah kita sepakati? Kamu tahu nggak ada keyakinan kelas di kelas kita? Tahu kan? Kita punya keyakinan kelas ya. Nah, sering tidak hadir ke sekolah itu merupakan keyakinan kelas kita atau tidak? Tidak ya, tidak karena. Nah, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin. Menurut kamu, disiplin itu penting nggak untuk kamu? Penting Pak, saya harus datang belajar ke sekolah untuk masa depan saya nanti. Iya betul nak ya. Belajar di sekolah itu sangat penting untuk masa depanmu nak ya. Karena Bapak mau kamu nanti menjadi orang yang sukses di masa yang akan datang. Amin Pak, saya juga menyesal sudah sering tidak datang ke sekolah. Saya mohon maaf sudah sering tidak datang ke sekolah. Iya. Ya nak, sikap kamu ini ya dengan meminta maaf itu sangat baik ya nak. Ya menurut kamu nih, apa kira-kira yang bisa kamu lakukan supaya kamu selalu datang ke sekolah? Saya akan mengurangi jam bermain saya di rumah. Saya akan bangun cepat dan datang ke sekolah. Oke, bagus nak ya. Jadi kamu sudah menemukan solusinya ya. Tadi kamu bilang akan mengurangi jam bermain, ya cepat datang ke sekolah supaya bisa datang ke sekolah. Oke. Jadi Bapak juga nanti akan bekerja sama ya nak dengan orang tuamu, dengan guru kelasmu supaya kamu bisa selalu hadir datang ke sekolah ya nak. Oke. Jadi ini masalahmu sudah kita dapat solusinya, kamu sudah mencari solusinya. Bapak harap nanti kamu selalu bisa datang ke sekolah. Ya, sekarang kamu bisa kembali ke kelas. Ya Pak, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar dari kelas 4.
Terima kasih Pak, saya sangat senang sekali diajak berdiskusi dengan Pak Jos untuk menemukan solusi atas kesalahan yang saya lakukan. Saya akan mengurangi jam bermain saya di rumah. Saya akan bangun cepat dan selalu datang ke sekolah. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.